Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan minal niyati wajal alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita, memudahkan kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa selalu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak kita di akhir penghujung hidup kita Allah cabut nyawa kita dalam keadaan beribadah, Allah cabut nyawa kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita berbuat kebaikan tetapi kita masih melakukan dosa, sudah melakukan kebaikan tapi kemaksiatan masih kita lakukan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan berhenti berbuat kebaikan karena kita masih melakukan dosa. Tidak boleh ada di antara kita merasa saya tidak pantas berbuat kebaikan karena saya berbuat kebaikan tapi saya masih melakukan dosa. Saya sholat 5 waktu bahkan berjamaah, tapi saya masih suka minum minuman keras. Saya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi saya masih berzina. Saya mengeluarkan zakat, tetapi saya masih berurusan dengan riba. Maka tidak boleh ada di antara kita menyatakan dalam diri kita, saya tidak pantas untuk berbuat kebaikan karena saya masih berbuat dosa. Saya mau berbuat kebaikan entar kalau saya sudah mulai istiqomah melakukan kebaikan dan saya istiqomah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang keliru dan ini adalah bisikan hembusan daripada syaitan. Syaitan tidak ingin kita ini berbuat kebaikan, sehingga bagaimana syaitan ini selalu membisikkan kepada kita bagaimana kita ini tidak melakukan kebaikan. Sampai-sampai Imam Fudail bin Iyad mengatakan kalau ada orang meninggalkan kebaikan karena manusia, itu namanya riya, kata beliau. Yang kita maklum, yang kita ketahui, melakukan sesuatu karena manusia itu riya. Tapi Imam Fudail bin Iyad kebalikannya. Orang meninggalkan kebaikan karena manusia, takut dibilang riya, itu sudah hakikatnya riya. Lalu dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Abdul Haddad Sahibul Ratib, kata beliau, maksud perkataan Imam Fudail bin Iyad seperti itu apa? Karena syaitan ingin kita tidak beramal, sehingga terus syaitan hembuskan bagaimana kita tidak beramal, diberi was-was dengan riya, kemudian dengan berbagai macam
agar bagaimana kita ini tidak melakukan kebaikan. Sehingga yang pertama yang perlu diingat, tidak ada istilah orang berbuat kebaikan itu dia harus istiqomah terus berbuat kebaikan. Walaupun kita berbuat kebaikan kemudian kita berbuat dosa, terus kita dengan kebaikan kita. Jangan sampai ada istilah saya nggak pantas untuk berbuat kebaikan, melakukan kewajiban karena saya juga masih melakukan dosa. Antar saja. Kalau saya sudah istiqomah, baru saya akan melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena berbuat kebaikan itu tidak harus menunggu kita ini meninggalkan semua dosa-dosa kita. Seorang perempuan nutup aurat tidak harus dia harus maksimal istiqomah nutup auratnya terus. Pokoknya selama itu kewajiban laksanakan, tidak usah banyak mikir. Selama itu kebaikan lakukan, walaupun setelah itu kita berbuat dosa, berbuat maksiat, itu baru kita pikirkan. Yang penting saat ini Allah perintahkan saya ibadah, maka saya lakukan. Kemudian yang kedua, catatan penting tentang kita sudah berbuat kebaikan tapi kenapa masih melakukan dosa, harus ada evaluasi. Kenapa sih kok saya ini sudah berbuat kebaikan tapi saya masih melakukan dosa? Dievaluasi, dilihat apa penyebabnya. Mungkin karena pertemanan saya masih kumpul sama orang-orang yang kurang baik. Saya masih kumpul sama sahabat-sahabat yang tidak baik. Mungkin karena lingkungan saya nggak mau melepas daripada lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Cari evaluasi. Mungkin karena saya jarang hadir majelis taklim. Saya hadir majelis taklimnya cuma sebulan sekali. Itu pun kalau datang, mari semangat hadir majelis taklim. Tanpa harus melihat siapa yang ngisi. Yang penting yang ngisinya akidahnya sama dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah, hadir. Tidak usah banyak alasan. Minta maaf ya kalau saya tidak hadir karena saya ini, saya itu. Padahal itu alasan agar dia tidak bisa hadir majelis taklim. Jangan banyak alasan tatkala kita ini tidak hadir majelis taklim. Tapi carilah alasan bagaimana kita hadir majelis taklim. Imam Luqman Al-Hakim mengatakan, ia menjadikan hati kita hidup itu ilmu. Sehingga orang makin jauh dari ilmu, makin jauh dari majelis taklim, itu yang menjadikan hatinya itu makin keras sehingga sulit untuk menerima nasihat. Kalau ngomong maunya didengar, tapi kalau diingatkan tidak mau. Kalau ngomong maunya ditaati, cuma kalau dikasih masukan, kritik selalu tidak pernah terima, bahkan banyak mencari alasan. Sehingga evaluasi bagaimana kita bisa seperti ini dan berdoalah kepada Allah selalu agar bisa istiqomah dalam kebaikan. Sifat malu ini penting, tapi jangan sampai malu kita ini, kata Habib Abdul Haddad dalam kitab hikamnya, malu itu ada dua. Ada malu yang baik, ada malu yang tidak baik. Malu yang baik itu malu kita untuk bermaksiat kepada Allah. Malu kita meninggalkan kewajiban kepada Allah. Kita hidup nafas dari Allah, nyawa dari Allah, nikmat semuanya dari Allah. Masa saya masih melakukan dosa, meninggalkan kewajiban, sedangkan saya hidup dengan nikmatnya Allah. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang mencegah kita untuk melakukan kebaikan. Malu ke majelis taklim, kenapa? Takut besok dituntut jadi orang baik. Malu untuk sholat berjamaah, takut besok dituntut untuk istiqomah sholat berjamaah. Ini malu yang tidak baik. Yang penting itu kebaikan saya bisa lakukan. Adapun setelahnya saya berbuat dosa sambil evaluasi. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Intinya, tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kebaikan, ayo bareng-bareng kita lakukan, berusaha. Adapun kita masih melakukan dosa, setelah itu kita evaluasi bagaimana kita terus melakukan kebaikan dan kita terus mengurangi kita punya dosa-dosa. Dengan itu insya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat dengan kebaikan yang kita lakukan. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk meninggalkan keburukan. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada teman-teman yang tidak baik. Allah kumpulkan kita di lingkungan-lingkungan yang baik. Allah jauhkan kita dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.